Baik, terima kasih Dr. Zahir. Izin share. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pada moderator Dr. Zahir memberikan saya kesempatan. Kemudian juga Dr. Widi dan Dr. Aida yang sudah menyampaikan paparan sebelumnya. Jadi mohon izin untuk sekarang saya melanjutkan untuk memaparkan tentang gizi seimbang untuk menjaga kesehatan ginjal. Baik, jadi gizi seimbang untuk menjaga kesehatan ginjal. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Aida, apa saja sih fungsi ginjal gitu. Jadi fungsi ginjal sendiri itu sangat krusial ya bagi tubuh manusia gitu. Jadi mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh, terus menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, terus mengatur tekanan darah, dan mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi, kemudian mengatur keseimbangan asam basa tubuh, menyeimbangkan konsentrasi mineral dan elektrolit dalam darah, dan juga yang penting adalah organ pembuat hormon. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita agar bisa menjaga kesehatan ginjal gitu? Jadi melalui melihat dari bidang sisi gizi gitu. Jadi sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah punya anjuran gitu ya. Jadi ada prinsip gizi seimbang yang terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan yang ketiga pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, dan yang terakhir adalah menjaga badan ideal. Nah, untuk penjelasannya masing-masing adalah kenapa sih kita perlu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tubuh manusia itu membutuhkan zat gizi yang bermacam-macam gitu. Dan makanan sendiri untuk setiap jenisnya memiliki kandungan gizi tersendiri begitu. Jadi untuk melengkapi kebutuhan gizi yang bermacam-macam dari tubuh kita, itu kita perlu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Kombinasi antara sayur dan buah, sayur bisa berbagai macam sayur yang dikonsumsi, dan juga kita di Indonesia banyak sekali berbagai macam buah, dan itu yang bisa memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tujuan utama dari pola hidup bersih dan sehat ini adalah untuk mencegah penyakit infeksi dan juga penyakit lainnya. Kemudian adalah pola hidup aktif dan berolahraga gitu. Jadi dari kenapa sih perlu untuk hidup aktif dan berolahraga gitu? Karena dengan aktif dan berolahraga itu bisa memperlancar metabolisme tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah menjaga berat badan ideal. Nah, ini ditujukannya untuk mencegah penyakit tidak menular terkait gizi, sekaligus sebagai kalau untuk anak itu bisa digunakan sebagai monitor tumbuh kembang anak. Di antara penyakit tidak menular terkait gizi, ya itu tadi adalah penyakit ginjal. Nah, kemudian selanjutnya gitu, setelah kita menerapkan 4 prinsip gizi seimbang tadi gitu, bagaimana sih kita mengatur makanan kita dalam sehari agar dapat menjaga kesehatan ginjal. Jadi dari Kementerian Kesehatan juga sudah menyampaikan mengenai menganjurkan tentang tumpeng gizi seimbang. Jadi kalau kita lihat di tumpeng gizi seimbang ini ada terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada di bawahnya itu bagian alas, dan kemudian bagian tumpengnya yang terdiri dari 4 tingkat. Nah, di bagian alas itu digambarkan aktivitas-aktivitas yang kita perlu lakukan untuk menjaga untuk menerapkan prinsip gizi seimbang. Itu yang pertama mencuci tangan, terus beraktivitas fisik, dan kemudian memantau berat badan. Nah, aktivitas fisik sendiri ini sebenarnya tidak terbatas pada aktivitas olahraga ya, Ibu sekalian. Jadi seperti mengerjakan pekerjaan pekerjaan rumah, menyapu, mencuci, mengepel, itu termasuk aktivitas fisik. Kemudian pada tingkat pertama itu dijelaskan kebutuhan tentang makanan pokok. Itu jadi karbohidrat, yaitu di 3-4 porsi per hari dianjurkannya. Kemudian di tingkat kedua itu ada anjuran mengenai jumlah sayuran dan buah-buahan yang perlu kita konsumsi setiap harinya
Untuk sayuran itu 3 sampai 4 porsi per hari. Kemudian untuk buah-buahan itu 2 sampai 3 porsi per hari. Kemudian selanjutnya lagi di atasnya itu adalah anjuran lauk pauk ya, hewani nabati, yaitu sumber protein, yaitu 2 sampai 4 porsi per hari. Kemudian di puncaknya itu ada anjuran mengenai konsumsi gula, garam, dan minyak yang sebenarnya bisa kita ingat dengan mudah gitu dengan istilahnya gagils gitu ya Bapak sekalian. Jadi G4, G1, L5 itu kalau kita baca secara huruf gitu semuanya gagils gitu. Itu gula 4 sendok makan per hari atau sekitar 48 gram. Kemudian garam 1 sendok teh per hari atau 5 sampai 6 gram hari atau setara dengan 2000 mg natrium. Itu kalau misalnya kita konsumsinya makanan kemasan, biasanya yang dicantumkan di situ adalah jumlah natriumnya. Jadi ini bisa jadi referensi. Kemudian yang terakhir minyak atau lemak, yaitu 5 sendok makan per hari atau setara dengan kurang lebih 60 gram. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu, tapi sayangnya ini sering terlupakan, yaitu adalah konsumsi air putih. Jadi minum air putih minimal 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Aida dan Dr. Rudi juga bahwa hidrasi yang baik itu penting untuk menjaga kesehatan ginjal. Nah, kemudian tadi yang ini tumpang gizi seimbang ini adalah petunjuk sehari. Lalu bagaimana sih kita untuk menerapkan ini di setiap kali makannya? Nah, untuk setiap kali makannya, kita bisa mengacu pada pedoman isi piringku. Ini adalah untuk porsi 1 kali makan. Gitu. Jadi, kalau dilihat di gambar ini, jadi isi piringku sendiri itu merupakan gambaran apa saja makanan yang perlu ada di piring kita untuk 1 kali makan. Gitu. Jadi, terdiri dari sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan makanan pokok tentunya. Ini piringnya pertama dibagi 2, setengah untuk lauk pauk dan pokok. Lauk pauknya hewani dan nabati ya, berasal dari hewan dan tumbuhan. Kemudian setengah lagi dibagi untuk sayuran dan buah-buahan. Gitu. Jadi untuk buah-buahan sendiri ini sepertiga dari setengah piring makan kita. Kemudian untuk sayuran itu 2/3 dari setengah piring. Untuk lauk hewani nabati itu bisa dikombinasikan itu sepertiga dari setengah piring. Kemudian makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat itu 2/3 dari setengah piring kita. Nah, kemudian selanjutnya apa sih hal lain yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan ginjal? Tadi mungkin juga sudah disebutkan oleh Dr. Aida dan Dr. Rudi bahwa pertama adalah untuk menjaga kesehatan ginjal, yang pertama adalah tidak merokok tentunya. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa rokok itu memiliki dampak negatif yang bagi tubuh kita gitu. Kemudian yang kedua adalah mohon jangan mengkonsumsi obat-obatan bebas dalam jangka waktu yang lama. Jadi tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Aida bahwa konsumsi obat-obatan bebas dalam jangka waktu yang lama dan tanpa anjuran dokter itu sangat membahayakan bagi kesehatan ginjal. Kemudian suplemen. Nah, konsumsilah suplemen ini sesuai kebutuhan. Ini juga termasuk suplemen herbal, juga termasuk suplemen makanan dalam bentuk minuman energi yang biasanya sering sekali dikonsumsi untuk terkadang beberapa untuk rasanya untuk menyegarkan badan gitu alasannya gitu. Nah, ini perlu diperhatikan gitu karena ini akan memperberat kerja ginjal gitu sehingga sangat perlu diperhatikan asupannya dan dibatasi dengan sesuai kebutuhan saja. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin mengkonsumsi alkohol, nah itu juga disarankan untuk mengurangi atau membatasi atau jika perlu menghentikan untuk konsumsi alkoholnya. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya melakukan cek rutin, terutama bila Bapak memiliki penyakit diabetes, hipertensi,
pernah memiliki keluarga yang memiliki dengan penyakit ginjal kronis. Nah, kemudian selanjutnya ini beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ketika ternyata kalau yang tadi saya jelaskan sebelumnya adalah ketika kita masih sehat dan kita ingin menjaga kesehatan ginjal kita. Gitu. Namun yang ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sudah terkena penyakit ginjal. Dari sisi asupan itu perlu memperhatikan khusus asupan proteinnya sehari-hari, termasuk jumlah dan jenis yang dikonsumsi. Nah, secara umum itu akan disarankan untuk menurunkan asupan protein. Tapi seperti yang tadi Dokter Rudi sebutkan gitu, dengan menurunkan asupan protein bukan berarti kita makannya jadi sedikit gitu. Maksudnya karena kebutuhan energi itu tetap harus dipenuhi. Jadi jika protein kurang, ya bisa diseimbangkan dengan asupan dari karbohidrat, serat, atau lemak gitu. Sehingga kita bukannya nanti setelah akhirnya malah malnutrisi gitu, tapi tetap walaupun proteinnya dikurangi, tapi kebutuhan energinya tetap harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya perlu memperhatikan khusus untuk asupan garam, kalium, dan fosfor. Nah, untuk garam ini sebenarnya tidak yang perlu dibatasi adalah tidak jauh dari anjuran yang tadi saya sebutkan, yaitu 5 sampai 6 gram atau 2000 mg. Tapi ketika sudah mengalami menderita penyakit ginjal, mohon batasan anjuran tersebut benar-benar ditaati gitu. Jadi benar-benar membatasi diri di maksimal 2000 mg natrium. Kemudian ada memperhatikan kalium. Nah, kalium ini sebenarnya sangat bergantung kepada kondisi pasien ya. Jika pasien tidak melakukan hemodialisis, kaliumnya dibatasi lebih rendah sampai sekitar 1000 sampai maksimal adalah 2000 mg. Sedangkan pasien yang melakukan hemodialisis, kaliumnya disarankan sampai maksimal 2500 mg. Kemudian fosfor, karena kebanyakan berdasarkan sebuah studi kita diketahui bahwa banyak pasien yang mengalami kelebihan fosfor gitu, karena fosfornya tidak dapat dikeluarkan dari tubuh gitu. Nah, ini yang perlu dihindari untuk fosfor adalah sumber protein dari kacang-kacangan gitu. Jadi tadi perlu memperhatikan jenis protein yang masuk juga. Jadi sumber protein dari kacang-kacangan itu perlu dikurangi secara signifikan gitu, atau jika perlu bisa dihindari untuk konsumsi ketika menderita penyakit ginjal. Nah, kemudian selanjutnya adalah perlu memperhatikan asupan cairan sehari-hari, baik dari jumlah ataupun jenisnya. Gitu. Asupan cairan yang sebaiknya dikonsumsi adalah air putih. Gitu. Jadi mohon untuk mengurangi secara signifikan atau menghindari asupan cairan yang berasal dari minuman manis atau minuman energi. Tuh, karena itu malah akan meningkatkan resiko terjadinya gangguan lebih parah gitu penyakit ginjalnya. Kemudian ini ketika sudah pada stage tertentu, ini akan secara umum perkiraan cairan yang diperbolehkan adalah, jadi bukan 2 liter lagi, tapi secara umum perkiraan cairan yang diperbolehkan adalah 1000 ml plus jumlah urin pasien. Dan kemudian ini yang terakhir adalah perlu selalu mengikuti saran dokter dan ahli gizi yang menangani Bapak Ibu sekalian. Nah, kondisi-kondisi ini tadi yang saya sebutkan, protein harus diperhatikan jumlahnya berapa, asupan garam, kalium, dan fosfor, dan air. Ini sebenarnya sangat tergantung pada kondisi pasien sendiri gitu. Jadi memang harus mempertimbangkan hasil dari analisa lab, saran dokter, dan saran ahli gizi yang menangani Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi jika Ibu mungkin ada Bapak Ibu sekalian mungkin membaca
Kalau proteinnya itu 0,8 gram per kilogram berat badan sampai 1 gram gitu. Tapi ternyata saran dari dokter dan ahli gizi itu jumlahnya berbeda. Nah, itu mungkin karena pertimbangan lain yang melihat kondisi Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi mohon diikuti untuk saran dari dokter dan ahli gizi sekalian. Nah, kemudian begini, jadi pada tahun 2017 lalu gitu saya sempat melakukan studi di Ambon dan Jakarta. Jadi salah satu harus dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal adalah dengan menjaga status hidrasi Bapak Ibu sekalian itu. Jadi konsumsi air yang cukup dan memenuhi kebutuhan tubuh Bapak Ibu sekalian sehari-hari itu sangat penting gitu. Nah, berdasarkan studi ini saya dilakukan pada anak gitu. Jadi kami melihat bahwa perlu adanya pembiasaan konsumsi air yang cukup sejak dini gitu. Di Ambon dan Jakarta diketahui itu masih 35% atau sampai 40% itu anak itu dalam keadaan dehidrasi setiap harinya gitu. Jadi memang untuk kebiasaan minum air putih ini juga harus diajarkan sejak dini, dan tentu orang tua juga harus mencontohkan pada anak-anaknya untuk minum cukup air. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya.